Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. You just Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, dan DPR. Tapi DPR yang dimaksud di sini bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai return on asset. Jadi, return on asset secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas, di mana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva. Semakin tinggi ROA, maka semakin optimal dan efisien kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk meraih laba bersih. Rumusnya ROA sama dengan pendapatan bersih dibagi total aktiva dikali dengan 100%. Adapun contohnya, return on asset sama dengan pendapatan bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Misalnya, ROA perusahaan A sama dengan 30 juta dibagi 200 juta dikali 100% menghasilkan 15%. ROA perusahaan B 25 juta dibagi dengan 150 juta dikali 100% sama dengan 16,66%. Yang kedua, saya akan membahas mengenai sales growth. Jadi, apa sih sales growth itu? Jadi, sales growth dapat didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun yang terjadi pada suatu perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi tahap pertumbuhan penjualan yang meningkat, maka keadaan ini cenderung dapat mendorong perusahaan agar meningkatkan aktiva perusahaan. Seperti dengan rumus yang bisa kita lihat tersebut. Adapun yang ketiga mengenai asset growth. Jadi, aset growth menunjukkan pertumbuhan aset di mana aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan. Rumusnya bisa kita lihat pada bawah ini. Yang keempat, terdapat cash flow. Jika kita membahas cash flow atau arus kas adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh bisnis, institusi, atau individu. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada bawah ini. Dan yang terakhir ada dividend payout ratio. Jadi dividend payout ratio merupakan rasio presentasi pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam membayar dividen kepada para pemilik atau pemegang saham. Dengan kata lain, DPR bisa digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang didapat oleh investor dari perusahaan. Rumusnya bisa kita lihat pada bawah ini. Baiklah, mungkin seperti ini saja yang bisa saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.